Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita sudah berada di tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan risalah Raqaiz fi Tarbiyatil Abna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita sekarang masuk di pilar yang ketujuh di antara pilar kesuksesan di dalam mendidik anak, al-jalisus salih. Orang tua berusaha mencarikan sahabat yang baik untuk anaknya. Beliau sampaikan di sini, sesungguhnya menjaga anak dalam pergaulan dan pertemanan termasuk di antara pilar-pilar yang paling besar dalam pendidikan yang wajib mendapatkan perhatian. Orang tua mesti punya perhatian besar terhadap anak-anaknya terkait dengan siapa temannya, kepada siapa dia berteman, bersahabat. Taib hadirin. Kenapa demikian? Karena as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu punya sifat menyeret. Teman itu punya sifat mempengaruhi. Dia akan menarik temannya dan pasti dia mempengaruhi temannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita tamtsil, yakni permisalan di dalam menjelaskan pengaruh teman kepada temannya, apakah dalam kebaikan ataukah dalam keburukan. Sebagaimana sabdanya yang terdapat di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi bisa jadi dia memberimu minyak wangi. Kebiasaan penjual parfum itu apa? Ngasih apa, ikhwan? Ngasih tester. Mau yang wangi yang mana? Nanti dikasih testernya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kemungkinan pertama dia akan memberi kita minyak wangi, walaupun seoles, walaupun satu semprotan. Tapi kita biasanya dikasih tester. Atau kalaupun tidak, engkau mendapatkan wangi yang harum darinya. Coba antum perhatikan, kalau lewat di depan toko parfum, apa yang kecium? Aroma wangi. Sekedar lewat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Beda dengan tukang pandai besi. Bisa jadi dia dapat membakar pakaianmu. Kita dekat-dekat dengan dia, ya bisa jadi terbakar pakaian kita. Kenapa? Karena dia bergelut dengan perapian. Atau engkau mendapatkan bau busuk yang tidak sedap darinya. Karat besi ketika dipanaskan, dibakar dengan api suhu sekian, tentu akan menghasilkan aroma yang sangat tidak sedap. Kita lewat saja bisa membedakan bagaimana saat kita lewat di depan toko parfum dengan saat kita lewat ya di depan tukang pandai besi. Beda, aromanya berbeda. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah perumpamaan. Ya, orang itu berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kesolehan temannya tidak bisa dia tandingi, saking solehnya. Maka setidak-tidaknya kita kecipratan solehnya. Atau kalau kita ya berlalu di hadapan mereka, orang-orang yang soleh, minimal kita mendapatkan sesuatu yang baik, pemandangan yang baik dari mereka. Kita akan selamat dari gangguan mereka. Kan begitu. Tapi kalau teman-teman kita buruk, kita akan terpengaruh dengan keburukan mereka. Ya. Tidak berteman saja, artinya tidak bergaul dengan dekat terhadap mereka. Ketika mereka bermasalah, ternyata kita menjadi temannya, kita juga bisa kena kecipratan, keburukan dan kejahatan mereka. Nabi SAW di Sunan Abi Dawud juga menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, la tusahib illa mu'minan. Ya, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Iman bagaimana? Iman yang lurus. Bukan iman yang bengkok. Bukan iman yang menyimpang. Iman yang diaku-aku sebagai keimanan ternyata hakikatnya kekufuran dan kesyirikan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka beragama juga demikian. Ya, kalau orang berteman dengan kuburiyun, ya kurang lebih saja model beragamanya begitu. Ya. Musim liburan wisatanya wisata religi, begitu kan? Yang dimaksud wisata religi ternyata nyembah-nyembah kuburan, keliling-keliling, bayar pendaftaran 7 juta, ya, lengkap fasilitas, sudah tiket pesawat, sudah tiket bus dan lain sebagainya, makan 3 kali sehari. Nanti dapat macam-macamnya, dapat jimat, dapat tanah kuburan, ya, apalagi ikhwan, dapat air suci yang katanya nyambung ke sumur Zam-Zam, padahal ngambilnya di Surabaya. Taib, para hadirin. Nah, ini mengerikan. Orang berteman dengan orang beragamanya model begitu, ya seperti itu juga agamanya. Kalau orang berteman dengan orang-orang yang berusaha ingin menegakkan sunnah, menegakkan tauhidullah azza wa jalla, menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ya maka model-model beragamanya begitu. Nah, ini yang dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Maka kita perhatikan dengan siapa, kepada siapa kita ini berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Taib. Nah, pun demikian kita sebagai para orang tua mesti punya perhatian besar kepada dan dengan siapa anak-anak kita itu berteman. Di sekolahnya bagaimana? Ustaz, sekolahnya Islam, ya. Semua temannya muslim, taib. Muslim juga bertingkat-tingkat keislamannya, kan begitu. Perhatikan, ya, di sekolah-sekolah Islam juga bukan berarti ya 100% selamat. Di pesantren juga bukan berarti 100% selamat. Ya, karena manusia dimanapun mereka berada selalu ada saja yang baik dan ada yang buruk. Walaupun tentu di lingkungan yang terkondisikan lebih baik memang.
Tapi bukan berarti 100% anak kita aman di situ. Cukuplah apa yang sering kita dengar, ya. Bagaimana di dunia pesantren terjadi hal-hal yang menyimpang. Begitu kan? Ini kita bicara yang lingkungannya kondusif, yang mempraktekkan nilai-nilai keislaman. Ternyata tidak selamat. Tidak selamat secara mutlak 100%. Maka bagaimana lagi dengan yang sekolahnya di lingkungan umum, yang basicnya memang bukan, orientasinya bukan kepada basic agama. Maka lebih harus waspada lagi kedua orang tua itu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka beliau ingatkan di sini, hendaknya para orang tua memperhatikan anak-anaknya. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia duduk-duduk di sekolah dan sebagainya. Orang tua mesti selalu memantau pertemanan, persahabatan anak-anaknya. Sungguh, beliau juga ingatkan terkait dengan masa ini, zaman yang serba canggih ini. Beliau sampaikan ada hal baru pada zaman ini, yakni model teman dan kawan duduk yang belum pernah ada di zaman sebelumnya. Dia tidak sedikit memberikan pengaruh pada temannya daripada teman yang sebelumnya. Apa yang dimaksud? Dia adalah saluran televisi, satelit, jaringan internet, situs-situs internet, medsos, media-media sosial, lewat aplikasi yang ada di handphone dan yang semisalnya. Itu kan juga sama, namanya jalis. Dia teman duduk. Dan Masya Allah, di masa ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sulit kita cari orang yang tidak punya HP. Ya tidak? Siapa di sini tidak punya HP? Ya. Kakek enggak punya HP. Barakallahu fiikum. Tapi neneknya ada. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Susah sekarang orang enggak punya HP, gitu. Tinggalan zaman, gitu. HP itu kalau dipegang suami, dia kayak istri pertama, gitu kan. Dikeloni terus. Kalau dia dipegang istri, kayak suami pertama. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, dia sekedar alat, gitu ya. Sekedar wasilah. Bisa baik, bisa buruk. Ya, seperti pedang yang bermata dua. Taib para jamaah. Namun tentu mesti diwaspadai. Mesti diwaspadai. Makanya ya sebetulnya bukan masalah HP-nya, ya kan? Sebetulnya masalah bagaimana kita menumbuhkan sesuatu pada diri anak ini. Kalau kita tanamkan yang namanya muraqabatullah, bagaimana anak ini selalu merasa diawasi Allah, maka dikasih apapun kita akan percaya sama dia. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah tanamkan akidah yang baik. Kita sudah tanamkan yang namanya asma was sifat, bahwa Allah itu as-sami', Allah itu al-basir, Allah itu al-khabir, maha mendengar, maha melihat, maha teliti, alim bidzatis sudur. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Allah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al-latif, yang maha lembut, mengetahui segala sesuatu yang sangat samar dan tersembunyi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ini berhasil kita tanamkan kepada jiwa dan raga si anak, maka ya dia dikasih apapun yang kemudian oleh kebanyakan anak digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka dia tidak akan menggunakannya kecuali dalam kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah tertanam dalam dirinya. Orang tua saya tidak ada, saya di kamar sendirian, mungkin dimatikan lampu, tapi Allah maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi. Ini kalau sudah tertanam pada diri anak, maka akan aman, wasilah apapun akan aman. Nah, ini tugasnya kedua orang tua. Ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan, tauhid, ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya ditanamkan ke dalam diri anak ini, sehingga ketika
dia kemudian menghadapi hal-hal yang semacam ini, dia bisa membawa dirinya dalam kebaikan dan dia bisa menjaga dirinya dari segala keburukannya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Anak-anak dapat membawa media seperti ini kemanapun mereka berada, di rumah, ketika mereka keluar rumah. Alat-alat ini jika tidak diawasi dan dipantau oleh orang tua, maka bahayanya sangat besar. Bagi apa? Jelas, pertama bagi akal mereka, bagi agama mereka, bagi akhlak dan juga adab. Ini sangat dahsyat ya pengaruh dari gadget ini. Dan ya itulah ya, kalau anak itu tidak ditanamkan akidah yang baik, maka dia bisa berwajah dua di depan abi uminya. Siap abi, siap umi, ya. Pokoknya saya amanah dengan HP ini. Begitu kan? Tapi ternyata di belakangnya kita tidak tahu apa yang dia buka. Gitu ya. Karena afwan ya, kadang orang tua dengan anak itu lebih canggih mengerti tentang gadget daripada orang tuanya. Anak lebih hebat gitu ya. Dia bisa bikin akun apa namanya ini? Akun samaran, begitu ya. Dia bisa bikin akun yang bukan pakai nama dia, gitu kan. Nanti TikTokan, ya buka hijab, dia berteman, ya. Kemudian dikasih kunci media sosialnya ini yang tidak diketahui oleh abi dan uminya. Bisa terjadi seperti itu? Bisa, sangat mungkin sekali. Ya. Padahal mereka sekolah, ya di sekolah-sekolah Islam. Taib, dan ini tentu menjadi PR kita bersama, termasuk para tenaga pengajar, para pendidik, yang afwan nanti juga dibahas di belakang. Ya, tidak ada keteladanan begitu dari para pendidik. Setoran tahfiz Quran, ya, ustadznya nyoo HP terus. Anaknya menghafal, mati-matian dia menghafal setoran, konsentrasi. Ustadznya scroll, kadang hahaha sendiri. Padahal ini muridnya sedang setoran hafalan Quran. Taib. Ini berarti cacat dalam keteladanan. Artinya apa? Langsung ataupun tidak langsung dia sebetulnya sedang ngedidik muridnya supaya seperti dia. Karena itu yang ditontonkan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan ini berbahaya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya beliau ingatkan di sini betapa banyak orang yang tersesat dan menyimpang dari kalangan pemuda dan pemudi disebabkan olehnya. Kadang anak kita ya sekolahnya sekolah yang sudah baik, pertemanannya juga baik, tapi kok bahasa-bahasanya seperti orang-orang yang suka nongkrong di kafe gitu ya. Bahasa-bahasa gaul yang abi uminya saja tidak ngerti. Itu apa maksudnya? Banyak sekarang tuh bahasa-bahasa begitu. Abi uminya nggak pernah ngajarin, terus taunya dari mana mereka? Nah, ini diajarin sama gadgetnya. Ya, bahasa-bahasa gaul atau afwan ya sering terjadi kan? Ada orang melakukan satu tindakan tertentu, joget-joget tertentu, ternyata itu jogetan orang Yahudi. Ada orang nyanyi-nyanyi tertentu, ya dengan musik-musik tertentu, ternyata isinya kalimat-kalimat yang cabul. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak ngerti bahasa apa itu. Pokoknya yang penting enak diikuti saja. Ya. Kan gitu. Anak nonton sulap-sulapan misalkan. Kemudian pakai kalimat bim salabim. Ada kadabra gitu. Tanpa pernah tahu ini maksudnya apa kalimat ini. Dia tahunya kalau dibacakan itu nanti terjadi sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang dahsyat. Nah, yang gini-gini ini harus dipantau oleh orang tua. Ya. Harus dipantau oleh orang tua. Ketika anak menyampaikan atau bertingkah laku dengan satu tingkah laku tertentu, ya orang tua mestinya peka. Ini anak dapatnya dari mana? Ditanya, begitu ya. Apa itu maksudnya? Ya. Maksudnya apa? Artinya apa? Apa yang dimaksudkan dengan ini? Ya, sambil dia juga cari tahu ini sebetulnya apa. Supaya apa? Supaya anak-anak itu terarah, ya terkondisikan. Ya jangan sampai dia
meniru-niru sesuatu yang dia saksikan di dalam gadgetnya, ternyata itu merupakan penyimpangan. Yang lebih ngeri ya ketika itu penyimpangan akidah. Ya, penyimpangan akidah. Akhlak adab jelas gitu ya. Akan banyak rusak ya dengan media-media yang ada ketika orang tuanya tidak memperhatikan, ya tidak mengkontrolnya. Taib, hadirin jamaah ini rahmati Allah. Jadi beliau ingatkan di sini, banyak orang sudah tersesat, ya menyimpang, terutama dari kalangan pemuda dan pemudi disebabkan olehnya. Perkara ini berubah menjadi kemungkaran dan musibah yang sangat besar. Tidak ada yang mengetahui ujungnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Taib, para jamaah. Nah, ini tentang pilar ketujuh. Perhatikan teman-teman pergaulan dari anak-anak kita. Karena itu pilar kesuksesan di dalam mendidik mereka. Dan itu kan pengaruh lingkungan luar ya. Teman-teman itu. Dan sebagian peneliti mengatakan pengaruh luar itu, ya pengaruh lingkungan itu bisa sampai 80% mempengaruhi anak-anak kita. Maka diperhatikan lingkungan sekolahnya, lingkungan tetangga kita, ya. Kemudian lingkungan pertemanannya, bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia berinteraksi dengan tetangganya, ya, pergaulan bersama teman-temannya. Ini tanggung jawab orang tua, ya mesti memperhatikan dan mengarahkan mereka. Berikutnya yang terakhir, pilar yang ke-8, al-qudwatul hasanah, teladan yang baik. Ini juga pilar yang tidak kalah pentingnya. Bahkan para ulama menegaskan tarbiyah yang terbaik itu ya qudwah hasanah, keteladanan. Sampai ada ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal, lisan itu kan ada dua, lisanul hal, lisanul maqal. Lisanul hal itu ya kepribadian kita, watak, perangai kita. Itu afsah, lebih fasih daripada lisanul maqal, ucapan lisan kita ini. Artinya dengan keteladanan ya itu lebih ya lebih mengena dibandingkan dengan cerewetnya mulut kita. Ya, teladan. Cerewetnya mulut kita ini tidak ada efeknya kalau kemudian tidak ada keteladanan pada diri kita. Maka beliau ingatkan di sini, di antara pilar-pilar pendidikan yang sangat agung adalah hendaknya orang tua dapat menjadi qudwah, yakni qudwah hasanah, teladan yang baik bagi anak-anaknya. Jika ia perintahkan kebaikan kepada mereka, dia bersemangat menjadi orang yang pertama melakukannya. Jika orang tua melarang mereka dari keburukan, maka orang tua adalah orang yang pertama paling jauh dari keburukan tersebut. Ini penting. Kita yang jadi terdepan karena kita orang tuanya yang mendidik mereka dengan keteladanan. Ya, jangan seperti sebagian orang, nak salat nak, ayo ke masjid, ke masjid. Ya, supaya kamu jadi anak soleh, jangan seperti bapakmu ini. Maksudnya apa? Kamu aja yang ke masjid. Ya bapak biar sudah kadung kayak gini. Ya enggak boleh. Ini berarti tidak memberikan keteladanan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai perkataannya berseberangan dengan perbuatannya sehingga melahirkan kontradiktif, melahirkan keguncangan, kebingungan yang sangat dahsyat pada pandangan anak-anak, yang membuat mereka meninggalkan dan bersikap masa bodoh terhadap nasihat dan arahan orang tuanya. Ya apalagi anak-anak sekarang kan, enak aja Abi nyuruh-nyuruh saya, Abi aja nggak sholat, gitu. Begitu kan? Dia pandai membalikan. Gitu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hendaknya kita menghadirkan ke dalam hati firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama kalau baca ayat ini pada nangis, hadirin.
yakni firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri yakni kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Maka tidakkah kamu itu berpikir? Afala ta'qilun, mana akal? Kamu bisa nyuruh-nyuruh orang berbuat kebaikan sedangkan kamu menjadi orang pertama yang meninggalkan kebaikan itu. Kamu larang-larang orang dari keburukan, ternyata kamu orang yang paling doyan dengan keburukan itu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nabiullah Syuaib alaihi salam, beliau juga berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Dan aku tidak berkehendak menyelisihi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Wa ma uridu an ukhalifakum. Artinya ya seorang pendidik, seorang murabbi, ya termasuk orang tua yang menjadi murabbi bagi anak-anaknya harus berazam kuat untuk menjadi teladan bagi anak keturunannya. Ya, berusaha kalau memerintahkan sesuatu dia menjadi orang terdepan yang melakukannya. Dan berusaha apapun yang kita larang kepada anak-anak kita menjadi orang yang paling jauh dari larangan tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saff ayat kedua dan ayat ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Barakallahu fiikum. Dan biasanya tidak mati ya. Orang modelnya begini tidak mati. Mati itu apa? Kalau bisa itu berbisa begitu. Ucapan itu tidak sampai ke hati. Kalau orangnya tidak memberikan kedua. Karena apa yang tidak dari hati biasanya tidak akan sampai ke hati. Maka penting ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan kalau sudah seperti itu biasanya enggak ngefek gitu ya. Ada jamaah pernah cerita ke saya. Jadi dia cerita tentang seorang gurunya, ustadznya, yang mungkin ketahuan boroknya begitu. Dan boroknya itu bagi dia ini susah begitu ya untuk bisa ditoleransi. Sehingga ada ungkapan, kalau fulan bin fulan itu Ustaz, kartunya sudah ada di ana. Kartunya sudah ana pegang. Paham maksudnya? Artinya boroknya dia itu kayak apa? Ana tahu semua, gitu ya. Maka teriak-teriak dia di podium, teriak-teriak dia di kajian, bagi ana enggak ngefek. Begitu para jamaah. Kenapa? Kenapa ikhwan? Ya ini. Antaqulu ma la taf'alun. Ya. Artinya manusia saja bisa murka. Ya, bisa tidak jadi ngefek bagi dia. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla Al-Latiful Khabir, yang maha teliti ya, maha lembut mengetahui segala sesuatu yang sangat samar, sangat tersembunyi. Begitu. Ya, akhirnya kan begitu orang. Ya. Saya tahu buruknya. Kartu dia ada di saya, gitu ya. Kartu dia ada di saya. Nah ini karena apa? Ini krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Sampai kemudian saling pegang kartu. Ya. Mirip-mirip orang di perpolitikan kan begitu. Padahal ini dunia dakwah begitu ya. Saling pegang kartu. Kamu bocorkan, saya bocorkan juga kamu. Wah ini ngeri para jamaah. Ya jangan sampai seperti ini. Ini namanya krisis keteladanan. Tidak ada keteladanan.
Ya, bagaimana dia di hadapan mad'unya, bagaimana di belakang itu, berbeda. Dan hanya orang-orang dekat yang tahu. Akhirnya orang-orang yang dekat ini ya sudah tidak ada lagi efek. Ya. Tidak peduli dia setenar apa, sepopuler apa. Tidak peduli dia followernya sebanyak apa. Mereka semua sudah pegang kartunya. Ini keteladanan yang hilang. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah nyatakan bahwa besar kemurkaan Allah bagi orang yang mengucapkan apa-apa yang tidak dia kerjakan. Taib, ya, walaupun tentu ada poin-poin tertentu ya terkait dengan muamalah, apalagi dengan guru kita. Memang pada dasarnya ya aib siapapun dari saudara kita sesama muslim itu tentu pada hukum asalnya ditutupi. Ya, karena walau bagaimanapun namanya seorang muslim mukmin pasti punya kekurangan. Ya, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mensatar, menutupi aib seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Namun ini kita dari sisi yang lainnya. Pelajarannya apa? Bahwa ternyata ketika orang kehilangan keteladanan, maka nasihat yang disampaikan itu sudah tidak lagi bermuatan. Taib. Para ulama menyebutkan bahwa qudwah, menjadi teladan yang baik dengan perbuatan, itu lebih mengena daripada qudwah dengan perkataan. Ini yang tadi kita sampaikan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Inilah beberapa pilar mudah yang membantu dalam mendidik anak, mengajarkan adab, memperbaiki mereka. Hendaknya seorang muslim mengetahui dengan memperhatikan pilar-pilar ini serta mengaplikasikannya. Maka dia akan menjadi orang yang pertama kali memetik buah dari pendidikan ini pada saat dia masih hidup dan juga nanti setelah matinya. Adapun buah yang bisa dia dapatkan pada saat dia masih hidup, dia akan menyaksikan anaknya tumbuh berkembang dewasa menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepadanya, menjaga hak-haknya, menjauhi perbuatan durhaka kepadanya. Karena Islam yang mendidiknya, memerintahkan dan menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi Masya Allah, kalau pilar-pilar sederhana ini, ya, namun dia asas di dalam pendidikan terhadap anak-anak, ini benar-benar diaplikasikan dengan baik oleh kedua orang tua, maka buahnya akan dia dapatkan semasa masih hidup dan nanti setelah meninggal dunia. Tidak ada yang lebih menjadikan orang tua itu mendapatkan qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata dan juga hatinya, kecuali ketika dia melihat istri-istrinya dan juga anak-anaknya tumbuh berkembang di dalam kesolehan dan kebaikan. Itu sudah, ya, bagi seorang bapak, bagi seorang suami itu segala-galanya. Gitu. Itu qurratu a'yunnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau dia melihat anak-anaknya, yang satu jadi tukang korupsi ditangkap KPK, yang satu juga ditangkap bandar narkoba, ya, yang ketiga sedang OTW, ya, mau kena kasus hukuman, ya, yang satu lagi misalkan durhaka sama dia orang tuanya sebagai orang tuanya. Terus apa yang kemudian dibanggakan, diharapkan? Ya. Kekayaan yang berlimpah seperti tidak ada gunanya. Ya. Hormatnya manusia kepada dirinya, segannya manusia kepada dirinya, pembelaan manusia kepada dirinya, jadi tidak berarti. Kalau dia melihat istrinya durhaka, anak-anaknya juga durhaka. Na'udzubillah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun buah yang bisa dia petik setelah kematiannya, maka jelas dia akan mendapatkan jariyah, mendapatkan pahala jariyah dari kesalehan anaknya. Anak itu kalau berbakti ke orang tuanya, dia berbakti saat orang tuanya masih hidup, lebih-lebih saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia akan mendoakan kedua orang tuanya di masa hidupnya, lebih-lebih dia akan sungguh-sungguh mendoakan kedua orang tuanya setelah orang tuanya itu meninggal dunia.
berarti orang tuanya akan mendapatkan jariyah yang luar biasa. Ya, kita sering mendengar hadis Nabi, ada di Sahih Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Ini kalau dirincikan banyak sekali sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang diambil manfaatnya oleh manusia. Kemudian anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, mengistighfarkan kedua orang tuanya kepada Allah. Makanya di akhirat nanti ada orang yang diangkat terus derajatnya di surga, sampai kemudian dia bertanya-tanya, anna li hadza, dari mana derajat ini saya dapatkan? Mungkin orang ini merasa dulu di dunia biasa-biasa saja, tidak ada amal-amal yang istimewa banget gitu. Tapi kenapa ini derajat saya diangkat terus? Maka kemudian dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Itu disebabkan istighfarnya anakmu untuk dirimu. Masya Allah. Jadi anak itu aset yang luar biasa. Maka orang yang diberi kemudahan punya anak keturunan jangan disia-siakan. Ya. Antum punya anak 11 gitu ya, dari 4 istri. Ya. Itu nikmat nggak ikhwan? Nikmat. Ya. Didik semuanya jadi soleh-soleha. Apapun peran mereka di dunia, mau jadi petani kah, mau jadi pengusaha kah, ya. Mau jadi pegawai, mau jadi pedagang, tidak ada masalah. Yang penting mereka semua soleh-soleha. Maka itu semua akan menjadi manfaat yang luar biasa. Gitu ya. Ini anak cuma 2, ya. Yang satu bandar narkoba, ya. Yang satu apa? Ya. Apalagi? Siapa yang doakan kita? Gitu kan? Siapa yang doakan kita? Gitu kan? Nah itu para jamaah. Ya walaupun tentu ada pembahasan lain. Ya. Amal jariyah kan tidak mesti dari anak. Ya. Ada banyak pintu surga. Gitu ya. Baik. Ini yang wajib diperhatikan, bahwa persoalan mendidik anak adalah persoalan yang besar dan agung. Wajib bagi setiap ayah memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, karena pada umumnya kerusakan yang terjadi pada anak disebabkan orang tua meremehkan dan membiarkan mereka melakukan pembiaran, terutama dalam hal-hal yang mendasar. Apa yang mendasar, ikhwan? Rukun iman, rukun Islam, ini mendasar sekali. Kalau ini diremehkan, rusak anak. Dan orang tua yang paling bertanggung jawab. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan di satu kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, beliau menyampaikan, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad asa'a ilaihi ghayatal isaa'ah wa fasadul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang meremehkan pengajaran tentang apa saja yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkan anak-anaknya terlantar begitu saja, maka sungguh dia telah benar-benar berbuat buruk kepada anak-anaknya. Jadi ada anak durhaka ke orang tua, ada juga orang tua durhaka ke anak. Ini perhatikan. Orang sering membahas durhaka ke orang tua. Orang tua juga bisa durhaka ke anak ketika dia menelantarkannya tanpa ada pendidikan yang diberikan. Mayoritas anak, kata beliau, mereka menjadi rusak disebabkan orang tuanya. Mereka membiarkannya, tidak mengajarinya mereka, tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan juga sunnah-sunnah di dalam agama. Ya. Tugas orang tua memberikan pendidikan yang baik, membersamai mereka dalam pendidikan itu, mendoakan mereka dan tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena ada
kewajiban orang tua, ada kewajiban anak. Orang tua kalau sudah mengarahkan, membimbing, membersamai, mendoakan, ya tapi anaknya ternyata begitu saja, yaitu urusan anak. Karena nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita mengenal ada beberapa orang hebat yang diuji dengan anak yang durhaka. Di antaranya Nabiullah Nuh alaihi salam. Apakah Nabi Nuh kemudian lalai di dalam memberikan pendidikan? Tentu tidak. Nah, kalau model-model kita, ikhwan, ya, ketika diuji dengan anak durhaka, jangan tiba-tiba, ya Nabi Nuh kan mungkin saya seperti Nabi Nuh. Ya, Anda bukan Nabi, gitu kan? Ya, coba perhatikan, ada enggak kelalaian? Ya, kalau Nabi tidak mungkin lalai, karena Nabi orang yang paling ngerti tentang kewajibannya, dibimbing oleh wahyu dari Allah. Nah, kalau kita ketika diuji dengan kedurhakaan anak, ya, maka jangan tuduh siapapun. Emang anaknya dablek Ustaz. Tidak begitu. Fattahim nafsa. Curigai dulu diri kita sendiri. Barangkali ada kelalaian, kelengahan. Barangkali ada pembiaran. Barangkali ada keteladanan yang belum kita berikan kepada anak-anak kita. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita selesaikan ya. Sudah masuk ini? Sudah masuk. Sedikit lagi ya. Azan aja dulu. Silahkan. Kita selesaikan malam ini. Ini sedikit lagi, cuman 1 halaman lagi. 1 halaman setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya beliau sampaikan, di sini ada masalah penting yang wajib bagi orang tua menghadirkan ke dalam hatinya, yakni memperhatikan sebab-sebab ini dan pilar-pilar yang agung di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi beliau ingatkan 8 pilar tadi yang sudah dibahas dari awal sampai akhir dari risalah ini, itu yang seharusnya menjadi perhatian besar bagi kedua orang tuanya. Selanjutnya dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, berserah diri kepadanya, bertawakal kepadanya, dan hatinya tidak bergantung dengan sebab-sebab ini, karena ini wasilah, tapi bergantunglah kepada Allah untuk hasilnya. Menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya dalam memperbaiki dan menjaga anak-anaknya, sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Jadi berusaha menempuh sebab-sebabnya, berikhtiar, ya, menempuh sebab untuk menjadikan anak itu saleh salehah. Selanjutnya tawakal, ya, dan beristislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau nukilkan kalam dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fala adhunnu anna ahadan ittaqallah fi auladihi wa salaka sabila syari'ati fi tawjihihim illa anna Allah ta'ala yahdi auladahu. Aku tidak mengira ada seseorang yang bertakwa kepada Allah terkait dengan pendidikan anak, dan dia menempuh jalan-jalan syariat dalam mengarahkan mereka, melainkan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Jadi tugas orang tua fokus dengan kewajibannya, menempuh sebab-sebab untuk berusaha menyolehkan anak-anaknya, sambil terus berdoa, bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada juga kewajiban anak terhadap orang tuanya. Namun ketika orang tua berusaha menempuh jalur-jalur syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya terkait pendidikan anak, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan baginya anak yang mendapatkan hidayah. Ya. Kita tidak pernah tahu hidayah Allah itu turun kepada anak kita kapan. Bisa jadi para jamaah, kesungguhan, keseriusan anak di dalam mendidik anak-anaknya, ya, ternyata buahnya saat orang tuanya sudah semakin tua.
Maka sabar saja orang tua. Yang penting menempuh apa yang mesti ditempuh oleh orang tua. Karena terkadang dia mendapatkan anugerah bakti anaknya itu ketika anaknya sudah pada tua juga. Kita tidak pernah tahu. Fokus dengan kewajiban kita sebagai orang tua dan sabar menghadapi anak, karena anak itu ujian. Innama auladakum, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ya, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu sejatinya adalah fitnah, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka beliau sampaikan di sini, aku memohon kepada Allah agar Allah menolong kita semua untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan mereka kepada arahan yang benar. Semoga Allah memperbaiki dan melindungi mereka dari segala fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah menjadikan mereka pembawa hidayah yang mendapatkan petunjuk, ya, hudatan muhtadin, bukan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu ada harapan besar dari kita mempelajari risalah ini sampai selesai. Ya, semoga kita sebagai orang tua lebih semangat lagi di dalam membersamai anak dalam kebaikan, memberikan tarbiyah yang baik kepada mereka, dan kita pun termotivasi, ya, untuk berusaha lebih soleh dari anak-anak kita, kan begitu? Lebih soleh dari anak-anak kita. Dan itu yang kemudian dinasehatkan oleh salafun salih. Ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib, ketika beliau berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik, aku akan tambahkan salatku demi kamu. Maksudnya apa para jamaah? Aku berusaha, ya, menjadi hamba yang lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kesolehanku bermanfaat bagimu. Begitu. Karena kesolehan orang tua itu menjadi wasilah terjaga terlindunginya, menjadi wasilah untuk anak itu mendapatkan hidayah. Karena itu keteladanan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang tua mesti semangat untuk bisa bersaing dalam kesolehan dengan anak-anaknya, ya. Semoga kesolehan orang tua yang terus ditingkatkan itu menjadi qudwah hasanah bagi anak-anaknya, tanpa kita cerewet, ya, menceramahi mereka, menasehati mereka, tapi mereka langsung melihat praktek, ya. Mereka mendapatkan tontonan yang baik dari umi dan abinya, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keteladanan abi dan uminya itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi anak-anaknya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi yang akan, ya, menjadi bekal bagi kita semua, terkhusus terkait dengan pendidikan anak, dan semoga, ya, kita dimudahkan Allah untuk menjadi orang tua yang saleh, yang bisa memberi keteladanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Sampai di sini para jamaah. Insyaallah nanti kita bicarakan lagi setelah selesai ini, mau bahas kitab apa gitu, ya, dan yang mana nanti kita bicarakan lagi. Ini pelajaran untuk selingan pembahasan syarah akidah salaf yang tebal sekali. Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun belum hatam-hatam gitu, ya. Bukan 3 tahun, ya, karena seminggu sekali saja gitu, ya. Sekarang seminggu 2 kali. Insyaallah nanti kita pilihkan lagi risalah yang lain yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.